Laptop yang di samping Mr. Grace ini adalah laptop gaming dengan kearifan lokal yang dibekali dengan spek yang cukup gahar. Dan masih sama dengan seri yang sebelumnya, laptop ini masih punya price to performance yang sangat baik karena laptop ini punya harga yang nggak masuk akal banget jika kita melihat spek lengkap dari laptop ini. Pada penasaran nggak sih bakalan kayak gimana reviewnya? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID, ini dia review Axio Pongo 760 V2. Kuy, review brother! Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG-nya Agres ID, IG-nya Agres Komputer, serta TikTok-nya Agres ID karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal promo dan giveaway. Dan Mr. Grace juga mau ingetin kalau sekarang setiap pembelian laptop di Agres ID udah langsung include free Agres Protect selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun ke depan laptop yang kalian beli di Agres ID itu mengalami kerusakan tidak terduga, bencana alam, huru-hara, dan lain-lain di restorannya, itu udah pasti langsung diganti. Jadi tenang aja, kalau beli di Agres ID udah pasti aman banget. Dan gak cuma itu aja, sekarang kalian juga bisa dapetin laptop impian kalian lebih mudah berkat metode pembayaran cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Untuk info lebih lengkapnya, langsung aja kontak ke CS-nya Agres ID atau langsung cek ke sosmed kita sekarang juga, Grace Friend. Kuy, kita langsung masuk ke reviewnya aja nih. Sejak tahun 2023, dengan tagline Gaming for All, Axio menghadirkan line-up laptop gaming mereka melalui Pongo series. Sebagai laptop gaming yang bertarung di mid-range level, sejujurnya Axio ini punya desain bodi yang masih dibilang sangat bersaing di kelasnya. Tampilannya walaupun masih sama dengan seri Pongo 760 sebelumnya, tapi tampilannya ini dia punya gaming looks banget, serta identitas logo Pongo yang berukuran cukup besar dengan aksen warna merah pada bagian top covernya. Untuk sisi dimensi, laptop ini sebenarnya masih punya ukuran bodi yang cukup bongsor, akan tetapi bukanlah yang paling bongsor di kelasnya. Namun untuk bobot laptopnya, Mr. Grace rasa sih ini lumayan berbobot, tapi bukan yang paling berat di kelasnya. Oke. Masuk ke bagian keyboard dan masih sama dengan kayak bodinya, Pongo 760 V2 ini juga masih menggunakan layout keyboard dari Pongo seri sebelumnya, di mana dia tampil dengan warna hitam dan punya list putih di masing-masing keycaps-nya. Untuk layoutnya ini dia udah full size yang tersedia number pad di sebelah kanan. Nah ini cocok banget nih buat kalian yang kerjaannya cukup sering untuk input angka. Kalau dari sisi fiturnya, laptop ini udah punya backlit RGB satu zona yang warnanya bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian melalui software control center. Untuk feel mengetiknya juga masih sama loh Grace Friend ya, dimana dia punya travel distance yang bisa dibilang cukup dalam dan feel-nya itu cenderung clicky. Secara ergonomi, meskipun bukan yang terbaik, tapi so far sih aman-aman aja. Kalau touchpad-nya, letaknya ini dia cenderung mengarah ke kiri, dia bisa dibilang center to main keyboard. Ukurannya bukan yang paling besar, tapi ini bukan sebuah masalah karena untuk penggunaan swipe-nya ini cukup nyaman. Sekarang Mr. Grace mau masuk ke layarnya. Kalau bicara soal spek layar dari Pongo 760 V2 ini, laptop ini dibekali dengan layar yang berukuran 15,6 inch. Resolusinya Full HD 1920x1080p, IPS panel, refresh rate udah mencapai 144 Hz, dan color gamut di 100% sRGB. Yang spesial dari layarnya ini adalah selain bisa digunakan untuk bermain game, layarnya juga rekomen banget untuk digunakan content creation berkat color gamutnya yang tinggi. Dan kalau untuk urusan gaming, layarnya juga punya visual yang mulus banget untuk motion atau pergerakannya karena refresh rate-nya itu kencang banget Grace Friend di 144 Hz. Jadi kalau buat kalian yang senang main game dan ngedit pakai layar laptop Pongo 760 V2 ini, udah pasti auto jadi jago banget nih. Sekarang masuk ke bagian konektor, Mr. Grace mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dia tersedia satu buah Kensington lock, 2 buah USB Type-A, di mana satunya ini 3.2 dan satunya 2.0, dan 2 buah audio jack. Di sebelah kanan tersedia satu micro SD card reader, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, dan satu buah RJ45 Ethernet LAN. Di belakang ada juga nih Grace Friend, ada satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, satu buah HDMI 2.1, satu mini display port, dan satu buah DC-in charging port. Kalau bicara konektivitasnya, laptop ini menggunakan Wi-Fi 6. Kalau dari segi speaker, laptop ini punya 2 buah speaker yang menghadap ke alas laptop. Tersedia fitur Sound Blaster Studio untuk mengatur equalizer sendiri. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih Mr. Grace feel check sound-nya.
Untuk webcam, dia menggunakan resolusi 720p. Buat yang penasaran webcamnya kayak gimana, nih Mr. Grace spill. Berikut ini adalah tes webcam dari Axio Pongo 760 V2. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. A few moments later. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi. Kita mulai dari CPU terlebih dahulu. Axio Pongo 760 V2 ini dia menggunakan CPU Intel Core i7 13 Gen, lebih tepatnya i7 13620H. Secara konfigurasi, dia punya 10 core 16 thread dengan max clock di 4,9 GHz dan smart case sebesar 24 MB. Dan ini cukup besar sih menurut Mr. Grace. Base TDP di angka 55 Watt, dan untuk pengujian sintetis CPU-nya sendiri, 3D Mark Time SPI dapat angka di 11.034 poin, dan Cinebench R23 untuk multi-core dapat di 14.373 poin, dan single core di 1.872 poin. Untuk discrete GPU-nya ini, dia menggunakan NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop, di mana dia punya VRAM sebesar 8GB GDDR6, 3072 CUDA cores, dan TGP di 115 Watt. Tentu dia support DLSS 3.5, Ray Tracing, Max Switch, dan DLEE. Untuk pengujian sintetis GPU-nya, di 3D Mark Time SPI dapat angka di 10.363 poin, 3D Mark Port Royal dapat di 5.814 poin, dan Still Nomad di 2.258 poin. Lalu untuk RAM-nya, dia menggunakan kapasitas 16GB DDR4 dan dia pastinya dual channel, dan ini juga bisa di-upgrade Grace Friend ya. Dan untuk storage sendiri, dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas setengah terabyte. Untuk speed SSD-nya sendiri, di kecepatan read dapat angka di 7082 Mbps dan write di 4787 Mbps. Ini kencang banget Grace Friend untuk speed transfer datanya nih, gokil nih SSD-nya yang digunakan. Di paket pembelian laptop ini udah tersedia Windows 11 Pro dan free Agrax Protect selama 1 tahun. Oke, tanpa perlu basa-basi, sekarang kita masuk ke pengujian. Tapi sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer terlebih dahulu, di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap Pongo 760 V2 ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan internal spek apapun. Selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode performance, fan speed maksimum, dan dites dalam kondisi charging. Untuk settingan mode, kalian bisa atur sendiri melalui software control center yang letaknya ada di bagian bawah kanan. Kuy, langsung kita masuk ke pengujian. Pertama, kita tes pendinginannya dulu nih. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan software 3D Mark, di Time SPI Stress Test, dia dapat angka di 97,4%. Di Port Royal Stress Test, skornya di 98,9%, dan Still Nomad di 97,9%. Untuk kisaran suhu CPU-GPU-nya di Time SPI, dia CPU ini dapat angka di 60-80 derajat Celcius dan GPU-nya ini di 70-80 derajat Celcius. Untuk Port Royal Stress Test sendiri, untuk CPU dapat angka 50-70 derajat Celcius, untuk GPU-nya di 70-76 derajat Celcius. Lalu untuk Still Nomad, CPU-nya ini dapat angka di 50-60 derajat Celcius, paling cuma sesekali dia nyentuh 70-an, dan untuk GPU-nya ini stabil di 70-77 derajat Celcius. Berikutnya, tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro, durasi video di 5 menit, resolusi 4K 60, metode Cut to Cut. Untuk proses waktu render ke 4K 60 sendiri dapat waktu di 2 menit 31 detik. Dan Full HD, ini kencang banget Grace Friend. Under 1 menit, lebih tepatnya 44 detik aja. Oke, berhubung ini adalah laptop gamingnya Axio, pasti Mr. Grace akan tes gaming dong. Nice. Game pertama, Counter-Strike 2, dapat angka di 250-300 FPS. Forza Horizon 5 di 70-90 FPS. Marvel Spider-Man Remaster di 60-70 FPS. Plague Tale Requiem di 50-70 FPS. Dan Ghostwire Tokyo di 110-120 FPS. Ini kenceng banget Grace Friend buat dipakai main game. Ini segala jenis game yang kalian pengen mainkan gitu ya, udah pasti berjalan kenceng dengan Pongo 760 V2 ini. Oke, sekarang kita masuk ke kompetitor terdekat dari Pongo 760 V2 ini nih. Siapa aja sih lawan terdekat dari dia yang bertarung di kelas mid-range level gaming dengan spek yang bisa dibilang mirip-mirip? Pertama, ada Acer dengan Nitro 5-nya, di mana laptop ini sudah dibekali dengan spek RAM yang lebih terbaru, refresh rate yang lebih kencang, dan TGP dari GPU-nya yang lebih besar. Akan tetapi spek CPU laptop ini masih terbatas di seri Gen 12, dia punya dimensi yang lebih tebal dan harga yang lebih tinggi. Kedua, ada Asus TUF A15 FA507NV, di mana dia masih sama dengan laptop yang sebelumnya. Laptop ini sudah dibekali dengan spek RAM yang lebih terbaru dengan teknologi DDR5-nya, TGP GPU yang lebih besar di angka 140 Watt,
sudah tersedia port USB 4, serta laptop ini juga punya sertifikasi military grade MIL STD 810H, jadi ini harusnya secara durability dia lebih baik. Akan tetapi laptop ini punya desain yang menurut Mr. Grace nggak seganteng si Pongo, bobot yang sedikit lebih berat, dan harga yang lebih tinggi. Terakhir, ada Victus 16 S1002AX, di mana laptop ini sudah dibekali dengan CPU AMD Ryzen 8000 series yang udah tersedia NPU AMD Ryzen AI untuk menjalankan komputasi AI, RAM yang sudah DDR5, dan punya layar yang lebih besar. Akan tapi karena layarnya gede, jadi ukuran bodi laptop juga lebih besar, guys friend. Bobot yang lebih berat, dan untuk CPU-nya ini masih terbatas di Ryzen 5, di mana core thread-nya ini nggak sebanyak CPU yang digunakan oleh Axio Pongo 760 V2 ini. Masih sama seperti yang tahun sebelumnya, Pongo 760 V2 ini masih menawarkan laptop gaming all-rounder dengan performance tinggi, kemampuan yang bisa digunakan untuk segala jenis, namun punya harga yang paling terjangkau di kelasnya. Karena dengan harga yang cuma 16 jutaan rupiah aja, kalian udah bisa dapetin laptop dengan spek yang gahar banget. Karena CPU-nya udah dapat Intel Core i7 13 Gen, dan GPU udah dapat di RTX 4060, dimana kedua hal ini sangat berpengaruh banget sama performance-nya yang bisa digunakan untuk menjalankan segala jenis kegiatan ekstrim. Kayak bisa digunakan untuk bermain game dengan settingan rata kanan, atau editing berat dengan multi-layer, ataupun rendering 3D design. Udah pasti bisa dilakukan dengan Pongo 760 V2 ini. Bahkan yang lebih spesialnya lagi, meskipun dibanderol dengan harga yang paling murah di kelasnya, laptop ini punya satu kelebihan lagi yang terletak pada layarnya, di mana kalian udah mendapatkan layar laptop yang bisa banget digunakan untuk bermain game karena refresh rate-nya cukup tinggi. Tapi dia juga bisa dipakai untuk editing pro karena color gamutnya udah mencapai 100% sRGB yang bisa bikin kalian bisa ngedit-ngedit warna menggunakan laptop ini secara profesional. Dan kalau kalian masih ragu dengan durability dari laptop ini, kayaknya kalian harus pikir-pikir ulang deh. Karena Axio berani memberikan garansi resmi selama 3 tahun yang menandakan bahwa Axio ini percaya banget kalau laptop Pongo ini pastinya udah punya durability yang sangat bagus. Dan kalau kalian masih ragu juga, dan kalian merasa kalau penjelasan Mr. Grace ini kurang meyakinkan, tenang aja. Karena soon, di next video, Mr. Grace akan buatkan video tentang review pemakaian Axio Pongo selama 1 tahun terakhir. Kira-kira mau dibuatin kapan nih videonya? Subscribe dan ramein aja kolom komentar, Grace Friend, karena kalau rame, Mr. Grace pasti akan langsung buatin. Well, buat kalian yang pengen check out laptop ini, langsung aja ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau langsung datang ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Well, Grace Friend, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Buat kalian yang pengen Mr. Grace review produk apa ke depannya, langsung aja ramein di kolom komentar, atau mungkin yang pengen Mr. Grace buatin untuk next video tentang review 1 tahun. Kalau komentar kalian rame, pasti Mr. Grace akan langsung buatin. Well, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agres terdekat. See you and ciao, Grace Friend. Cari laptop Agres aja.